Ya kesel aja bro, gitu bro. Iya, jadi kalau asal mau nuduh orang, nanti justru kalian yang nyungsep. Gitu. Ya, jangankan Anda aja nggak tahu saya di mana. Dan saya itu siapa? Makanya landasan untuk mengatakan saya itu Victor, itu landasannya apa? Ini kan Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai berita-berita heboh dari teman-teman kita muslim yang sibuk mencari-cari keberadaan daripada kiamat. Bahkan teman-teman sekalian, ancaman demi ancaman itu terus dilontarkan kepada si kiamat. Dan bahkan teman-teman sekalian, itu mereka sudah salah orang juga ya, di mana mereka mendatangi Victory Alda begitu ya, yang katanya itulah kiamat ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat lucu sekali karena hal ini lagi heboh. Maka kita akan mendengarkan satu komentar ya dari kiamat mengenai dirinya yang sedang diburu. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Ya kesel aja bro, gitu bro. iya, jadi kalau asal mau nuduh orang, nanti justru kalian yang nyungsep. Gitu. Ya, jangankan Anda aja nggak tahu saya di mana. Dan saya itu siapa? Makanya landasan untuk mengatakan saya itu Victor, itu landasannya apa? Ini kan konyol. Makanya kalau menurut kalian itu kekuatan hukumnya sudah kuat, langsung laporkan. Sampai nangis darah laporanmu itu busuk. Gitu. Jadi saya tantang, ya, gitu bang. Jadi nggak usah ini, nanti justru saya sendiri sudah saya udah konfirmasi, cuman saya ini kan diam-diam aja, ya. Nanti akan lihat aja nanti apa yang didoxing segala macam itu semua saya udah konfirmasi kepada beliau ya, yang kemudian difitnah segala macam. Karena beliaunya sendiri itu udah mendapatkan banyak ancaman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya dengan Victor itu dua orang yang berbeda. Kalian mau cocok, mau logi, mau apa, itu derita kalian. Ya, itu landasan mereka ini sangat-sangat bodoh sekali. Jadi silakan kalian laporkan kalau mampu. Iya. Gitu pak, jadi nggak usah khawatir ya, kawan-kawan juga. Cuman jaga diri aja bro, jaga diri aja. Ya, sangat aman bang. Yo. Kalau Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita dengarkan dari penjelasan kiamat ya. Jadi memang identitasnya itu masih belum terbongkar teman-teman sekalian. Sekalipun ya mereka katakan bahwa sudah terbongkar, bahkan mereka cocokkannya dengan suara, bahkan juga keberadaan daripada si kiamat ini. Mereka bilang ada di Bandung, ada di Malang, dan lain sebagainya. Apalagi si Julius HMC yang sempat heboh hari itu menghina tentang Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya juga si anak bata hari itu sempat diproses ya. Teman-teman sekalian, itu dia tidak jerat ya. Sekalipun sebenarnya dia itu sudah ditegur oleh pihak kepolisian ya. Tetapi teman-teman sekalian, dia tidak sempat masuk penjara. Inilah perbedaannya, ya. Nah, dia sendiri suka menghujat, suka menghina-hina kekristenan. Bahkan kalau kita melihat teman-teman sekalian, apapun itu alasan mereka untuk membahas kekristenan, katanya ya harus begini dan begono tentang kekristenan, itu saya mau katakan bahwa tetap saja itu sesuatu pelanggaran. Seharusnya mereka tidak boleh mengganggu kekristenan. Kitab suci kekristenan tidak boleh mereka ganggu. Nah, jadi begitu ada kemudian para murtadin yang tentu saja beriman kepada Alkitab, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada akhirnya mereka kemudian menjadi
terpanggil untuk ya mengcounter iman, dan karena mereka paham Al-Quran, ya mereka juga akan memberikan serangan-serangan balik ya. Nah, kemudian ketika ada serangan balik lah, ini yang terjadi teman-teman sekalian, diburu gitu ya, mau dipersekusi, main hakim sendiri begitu ya. Saya tidak kenal Ki Ahmad teman-teman sekalian ya, jujur saya memang tidak kenal beliau. Tetapi beberapa videonya karena dia udah viral, saya lihat channel YouTube-nya, juga TikTok, itu ramai gitu. Dan ternyata dia bukan orang yang abal-abal teman-teman sekalian. Dia paham ya, paham Al-Quran dan juga paham hadis. Sehingga dia berani ya untuk menyerang balik ya gitu ya. Berbeda dengan kita teman-teman sekalian di TV Laskar Kristus ini, kita hanya mengcounter saja, menjawab iman kita saja ya teman-teman sekalian. Nah, ada satu perbedaan ya dari agama lain dengan agama kita ya. Kalau agama kita itu kita diajarkan untuk mengasihi. Misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam Roma juga ayat 12 ayat pasal 12 ayat 17 sampai ke 21 teman sekali dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali dalam ajaran kekristenan, bahwa kita tidak boleh menuntut pembalasan. Ya, artinya kalau seandainya kita dimaki-maki, agama kita dihina, Tuhan kita Yesus Kristus pun dihujat-hujat seperti dilakukan oleh Julius HMC, kemudian ada Juma, ada Nandar, ada Abdul Somad, Ahmad Kainama misalnya ya, dan masih banyak lagi, ada Unirifa gitu ya, yang terus merocos terus ya untuk membahas agama Kristen dan kitab Kristen, karena mereka tidak pede sendiri dengan kitab suci mereka ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, cukup ya kita mengcounter saja, menjawabnya saja. Ya, kalau ada teman-teman yang kemudian dari murtadin, yang dari Islam masuk Kristen, lalu sekali juga mereka harus menyerang gitu ya, tentang kitab suci agama Islam, ya saya pikir itu adalah penyeimbang ya, bukan sedang ini, apalagi kalau mereka bawa dalil begitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya percaya bahwa Ki Ahmad yang melakukan semuanya ini, dia udah siap dari segala resikonya juga. Jadi ya kita hanya bisa berdoa, mendukungnya dalam doa, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, perlindungan kepadanya. Karena tidak ada suatu kebetulan ya, satu helai pun dari rambut dari kepala kita tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Oleh karenanya, biarlah Tuhan yang berkuasa untuk melindungi dan menjaga saudara kita Ki Ahmad. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.